Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Felisa Nadia Anggraini, NIM 006. Dan saya Nabila Juwita Absari, NIM 027. Di sini kami akan membuat video untuk memenuhi tugas dari Bu Ayu Pujastuti, mata kuliah dari obstetrik mengenai. Nah, nanti yang akan kita pelajari itu anatomi tengkorak bayi, anatomi panggul Hodge end station, dan juga mekanisme persalinan. Selamat menyaksikan. Di sini ada 3 bagian dari kepala bayi, ada tulang muka ataupun tulang wajah, kemudian ada tulang tengkorak dan sutera-suteranya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang tulang tengkorak bayi. Nah, yang pertama itu os frontalis. Yang ada di depan sini itu namanya frontalis kanan dan kiri. Selanjutnya, di bagian sini ada os parietalis, yaitu parietalis kanan dan os parietalis kiri. Lalu yang di paling belakang itu ada os sipitalis. Yang paling belakang itu os sipitalis, seperti ini. Lalu ada 2 ubun-ubun, yaitu ubun-ubun mayor dan juga ubun-ubun minor. Nah, di mana sih letaknya? Letaknya ada di sini, berbentuk segi 4. Nah, yang berbentuk segi 4 ini namanya ubun-ubun mayor atau besar. Sedangkan di bagian belakang lagi yang berbentuk segitiga ini itu namanya ubun-ubun minor atau ubun-ubun kecil yang berbentuk segitiga, seperti itu. Di sini ada sutura-sutura pembagi. Yang pertama adalah sutura frontal. Sutura frontal itu membagi frontal kanan dan juga frontal kiri. Kemudian ada sutura sagittalis. Sutura sagittalis ini membagi antara parietal kanan dan juga parietal kiri. Lalu di sini ada yang namanya sutura coronaria. Sutura coronaria membagi antara parietal dan juga frontal. Dan di belakang sini ada yang namanya sutura lomboidea. Sutura lomboidea membagi antara oksipital dan juga parietal. Ukuran kepala janin mulai dari muka bagian belakang, melintang, dan juga melingkar. Mari kita bahas satu persatu. Baik, yang pertama kita akan membahas muka belakang. Nah, muka belakang itu yang mana sih? Dari sini sampai sini. Occipital itu muka belakang. Baik. Jadi yang pertama ada suboccipitalis pragmatica, yaitu sepanjang 9,5 cm. Terus ada suboccipitofrontalis yaitu 11 cm. Terus ada frontaoccipitalis yaitu 12 cm. Lalu ada mentooccipitalis sampai sini itu 13,5 cm. Selanjutnya ada submentobregmatica dari sini sampai sini 9,5 cm. Yang kedua, di sini ada ukuran melintang. Ada yang namanya bitemporalis, yaitu jarak dari temporal kanan ke temporal kiri sepanjang 8 cm. Kemudian ada yang namanya biparietalis, berarti jarak dari parietal kanan ke parietal kiri itu 9 cm. Nah, lalu di sini ada ukuran melintang. Ukuran melintang seperti ini. Itu dinamakan circumferentia suboccipitobregmatica sepanjang 32 cm. Kemudian yang ini rada ke bawah lagi dinamakan circumferentia frontooccipitalis sepanjang 34 cm. Dan ke bawahnya lagi disebut circumferentia mentooccipitalis sepanjang 35 cm. Jadi yang selanjutnya kita akan membahas tentang anatomi panggul, bidang Hodge end station. Jadi bidang Hodge itu apa sih? Jadi bidang Hodge itu adalah untuk menentukan sejauh mana janin turun pada saat persalinan. Nah, bidang Hodge ini bisa ditentukan dengan VT, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas bidang Hodge. Jadi bidang Hodge itu ada 4.
yang pertama bidang hot 1 itu yang mana ya? Jadi bidang hot 1 itu sejajar dengan PAP. Pintu atas panggul itu yang ini, pintu atas panggul sejajar dengan PAP setinggi promontorium, sayap sakrum, linea illuminata, dan juga ramus posterior os pubis dan tepi atas simfisis. Lalu bidang hot 2 itu sejajar dengan PAP setinggi tepi bawah simfisis. Tepi bawah simfisis itu di sebelah sini. Lalu sini ya, tepi bawah simfisis. Lalu bidang hot 3 itu sejajar dengan PAP setinggi spina ischadica. Spina ischadica itu sebelah sini. Ini spina ischadica. Satu garis lurus spina ischadica. Lalu yang terakhir yaitu bidang hot 4 sejajar dengan PAP setinggi os coccygis. Os coccygis di ujung sini. Ini os coccygis. Kita akan membahas tentang mekanisme persalinan. Jadi mekanisme persalinan itu ada 7. Yang pertama adalah engagement, di mana posisi kepala bayi itu sejajar dengan PAP atau pintu atas panggul seperti ini. Sejajar dengan PAP dengan posisi kepala bayi itu sinklitismus, yaitu di mana posisinya sejajar dengan sumbu jalan lahir. Seperti ini. Lalu yang kedua adalah descent atau penurunan. Setelah itu kan ibu kontraksi ya atau his, sehingga kepala janin ini berubah posisinya menjadi asinklitismus anterior, yang dimana sutura sagittalisnya mendekati promontorium. Lalu kepala bayinya semakin turun. Setelah itu posisi kepala bayinya akan mengalami sinklitismus posterior, yang dimana sutura sagittalisnya itu mendekati simfisis. Yang ketiga yaitu fleksi, di mana dagunya itu mendekati dada. Semakin turun. Nah, di fleksi ini posisi kepala bayi sudah dalam hot 3 atau sejajar dengan spina ischadica. Baik, yang keempat, kepala bayi akan melakukan putaran paksi dalam, yaitu yang tadinya transversal atau miring. Nah, akan berubah posisinya menjadi posterior anterior, yang dimana ubun-ubun kecilnya itu ada di depan atau anterior. Yang kelima yaitu tahap ekstensi. Tahap ekstensi itu lawan kata dari fleksi. Jadi lahirnya kepala mulai dari ubun-ubun kecil dilanjutkan dengan dahi, mata, hidung, dan juga mulut. Kemudian fase yang keenam tadi yaitu fase paksi luar ya. Jadi di fase paksi luar ini kepala akan mengikuti dengan sumbu badan janin. Begitu pula jika nanti punggung nanti akan mengikuti dengan sumbu badan janin. Sama halnya juga dengan punggung kiri, nanti juga akan menyesuaikan dengan sumbu badan dari si janinnya. Oke. Dan tahap selanjutnya yaitu adalah tahap ekspulsif. Tahap ekspulsif ini bahu anterior keluar dan kemudian dilanjutkan dengan bahu posterior gitu. Dan di tahap ini cara megangnya gimana? Jadi nanti si jempol atau ibu jarinya ini di bagian oksipital atau di belakang kepala si bayi, dan 4 jarinya ini di dagu. Oke, kita praktekkannya yang tadi apa, Mbak? Langkah ke-6 dulu ya. Oke. Dipegang dulu ya. Lalu nah, ini tadi kan di paksi bagian luar itu terjadi perputaran ya.
Dan kemudian kan dilanjutkan dengan fase ekspulsi ya. Jadi nanti si ibu jarinya di bagian oksipital dan 4 jarinya di jagung. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kalau sudah ditahan ke dalam hingga nanti bahu atasnya itu keluar, dan tangan kanannya ini memegang bahu bagian atas dan juga tangan kirinya itu di bahu bagian kiri, dan nanti tangan kirinya itu menyusuri seluruh badan bayi hingga menjepit kedua kaki bayi. Bisa dipraktekkan, Mbak? Oke. Nah, seperti ini. Nah, tangan kirinya menyusuri badan bayi sampai menjepit. Jika bayinya sudah keluar seperti ini, diletakkan di atas tubuh ibu atau di perut ibu. Sekian video tugas obstetri dari kami. Yang tadi sudah dijelaskan mengenai anatomi tengkorak bayi, kemudian juga bidang HOTS dan juga station juga, dan tadi juga ada mekanisme dari persalinan. Semoga video ini bermanfaat bagi kami dan para penonton. Sekian video dari kami berdua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.